Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas praktikum terintegrasi PTIT 1 sampai PTIT 4. Nama Dwi Harun Najib, NIM 2019-57002. Laporan praktikum PTIT 1 modul 1. Machine filling, milling match. Milling match, perhitungan waktu manufaktur teoritis. Fit tiap putaran sama dengan fit tiap gigi kali jumlah gigi. Jarak pergeseran tiap menit sama dengan fit tiap putaran kali RPM. Waktu pengisian sama dengan panjang benda kerja atau jarak pengisian tiap menit. Kecepatan coating. Keadaan pisau, putaran pisau jari yang kecil harus lebih cepat dan sebaliknya pisau yang diameternya lebih besar akan berputarnya lebih lambat. Kekerasan beban, macam bahan yang akan dipotong berlainan, maka cutting speed-nya jumlah berbeda. Berikut ini ada mesin bubut perbandingan waktu teoritis. Mesin bubut manual, proses waktu penyetingan mesin, langkah proses kerja, yaitu ada 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, sampai berikutnya waktu detik 2174, waktu pemasangan dan pelepasan benda kerja 2,76, waktu detik 200 detik, waktu pemeriksaan atau inspection time ada 4,7, 13,17, waktu detik 1043 detik, waktu pengerjaan proses time 9, 11, 22, 375267, waktu yaitu 140 detik. Total manufacturing time yaitu 4457 detik. Perbandingan waktu teoritis, waktu aktual, serta waktu sektor yang berpengaruh. Waktu teoritis, waktu aktual 170 detik, waktu teoritis, waktu aktual 4457 detik. Laporan praktikum PTIT 2 modul 1. Rumusan masalah. Bagaimana perancangan bill of material atau BOM dari sebuah produk sepatu? Bagaimana perancangan operation proses cat atau OPC dari sebuah produk sepatu? Bagaimana perancangan assembly cat atau AC dari sebuah produk sepatu? Tujuan penulisan untuk mengetahui bill of material atau BOM dari sebuah produk sepatu. Yang B, untuk mengetahui perancangan operation proses cat atau OPC dari sebuah produk sepatu. Yang terakhir, untuk mengetahui perancangan assembly cat atau AC dari sebuah proses produk sepatu. Berikut ini ada roket praktikum, yaitu ada mulai, lalu di bawahnya identifikasi komponen ras sepatu, membuat bill of material, membuat operation proses, membuat assembly cat, membuat ras sepatu, dan terakhir selesai. Berikut ada bill of material. Di atas sendiri ada ras sepatu, di bawahnya ada frame dan alas, di bawahnya frame ada vertikal 4, horizontal 4, lubang baut 8, pengait 4. Dan di bawahnya alas ada jaring-jaring 4, frame jaring-jaring 4, penyangga tengah 4, penyangga samping slider 8. Kesimpulan, dimensi yang akan digunakan pada pembuatan rak sepatu adalah tinggi, pinggul, berdiri, rentang tangan, panjang kaki, tebal tangan, lebar kaki. Ukuran dari rak sepatu yang dirancang adalah sebagai berikut. Tinggi rak keseluruhan 77 cm, lebar rak sepatu yaitu 27 cm, jarak antara rak sepatu 20 cm.
Berikut ini ada modul 2, PTT 2 modul 2. Latar belakang sendiri, PT Sejahtera adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang menggunakan software Inventor sebagai aplikasi yang digunakan untuk merancang desain produk sepatu. Dengan menggunakan software Inventor, gambar yang dihasilkan akan terintegrasi dan terkoneksi antara gambar 3D atau 3D. Setelah mempunyai gambaran 3 dimensi, maka dengan mudah kita dapat membuat gambaran proyeksi dimensi yang siap untuk diinput ke bagian produksi. Contoh gambar proyeksi ortogonal atau Eropa. Berikut ini di bawahnya ada proyeksi ortogonal Eropa. Program praktikum. Di atas sendiri ada mulai identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat, menentukan komponen-komponen ukuran rak sepatu menggunakan gambar teknik, hasil gambar teknik, kesimpulan, dan di bawahnya ada selesai. Pengumpulan raw material TAM yaitu TAM-nya yaitu ada 74 sampai 129, vertikal 74 cm, horizontal 29, lubang baut yaitu jarak lubang 13, 16, 16, 13, pengait 5, alas 65 cm yaitu ada 25 cm, jaring-jaring 65 cm, ada 25 cm, penyangga yaitu ada 65 cm, penyangga samping 65 cm, lubang silinder 13 cm. Gambaran tadi yaitu produk sepatu. Berikut ini ada alas, tampak depan, tampak samping, tampak kanan. Berikut ada 4 sub atau 4 tingkat. Laporan praktikum PTT 2 modul 3 perancangan House of Quality atau HOQ pada rak sepatu PT Sejahtera. Latar belakang, PT Sejahtera yang saat ini menetapkan metode QFD untuk kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rencana produk PT Sejahtera. Keuntungan metode QFD yaitu dapat mereduksi waktu dan biaya dalam proses pengembangan produk. Dengan metode QFD, produk tidak perlu dibuat untuk tahu kebutuhan konsumen. Pengertian QFD menurut GAS atau Gavis 2000 dikutip dari jurnal Agribis dan Ekonomi Pertanian volume 1 nomor 2 bulan Desember 2007. QFD adalah sebuah sistem untuk mendesain sebuah produk atau jasa yang berdasarkan permintaan pelanggan dengan melibatkan partisipasi fungsi-fungsi yang terdapat dalam organisasi tersebut. Pengguna QFD dalam proses perancangan produk akan membantu manajemen dalam memperoleh keunggulan kompetitif melalui proses penciptaan karakteristik dan atribut kualitas produk atau jasa yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Berikut ini ada vlogat praktikum mulai. Di atas sendiri ada mulai, di bawahnya ada menentukan data kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknis. Di bawahnya ada mengelola data menjadi HOQ. Di bawahnya lagi ada gambar HOQ. Dan di bawahnya yaitu selesai. Berikut ini adalah House of Quality atau HOQ. Kesimpulan A. Untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknis yang diperlukan dalam proses pembuatan QFD pada produk sepatu. Untuk menyusun House of Quality dari PT Sejahtera, kita perlu mengetahui kebutuhan konsumen. Berikut ini ada laporan praktikum PTT 2 modul 4 dengan judul pengukuran waktu kerja karyawan PT Sejahtera. Latar belakang, PT Sejahtera adalah suatu perusahaan yang memproduksi rak sepatu dan menggunakan bahan baku besi. Perusahaan ini membutuhkan penelitian
tentang waktu kerja karyawannya atau menentukan waktu baku yang dihasilkan tiap operator bagi produksi alat sepatu. Rumusan masalah, bagaimana cara mengumpulkan data waktu kerja? B. Bagaimana cara mengukur dan perhitungan waktu kerja produksi di PT Sejahtera? C. Bagaimana hasil penentuan dari waktu kerja produksi PT Sejahtera? Samping pekerjaan. A. Mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh pekerja atau kelompok kerja. B. Mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat pabrik. D. Menentukan waktu baku bagi bekerja tidak langsung. D. Memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan allowance. Jenis allowance tenaga yang dikeluarkan, keterangan sangat ringan bagi pria dan wanita, nilai 7,00. Skill sikap kerja berdiri di dua kaki, yaitu nilainya 2,00. Gerakan kerja normal 0,0. Kelemahan mata, pandangan yang terputus-putus, pencahayaan yang buruk, yaitu 1,00. Kesimpulan, kami mengumpulkan data dengan cara melakukan assembly hingga 10 kali, kemudian digabungkan dengan kelompok lain sehingga memperoleh data sebanyak 30 kali. PT Sejahtera menggunakan metode sampling works, terdiri dari time studi, uji kecukupan data untuk keseragaman data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Berikut ini ada laporan praktikum PTT 2 modul 6, yaitu ada peramalan permintaan pasar PT Sejahtera. Perumusan masalah dan tujuan. Bagaimana perhitungan hasil forecasting menggunakan metode moving average atau MA pada PT Sejahtera? Yang kedua, bagaimana perhitungan forecasting menggunakan metode wing moving average atau WMA hasil PT Sejahtera? Kesimpulan. Dari hasil peramalan perhitungan forecasting dengan metode moving average atau WMA menggunakan software GA mendapat hasil pada WMA 3.2.264 WMA, yaitu 1.095 WMA 5, yaitu 1.119. Dari hasil peramalan permintaan perhitungan forecasting dengan metode moving average atau MA menggunakan software GA mendapat hasil MA 1.195, MA 3 1.120, MA 4 yaitu 1.090, MA 5 yaitu 1.116. Laporan PTT 2 modul 7. Agregat planning pada produk rak sepatu PT Sejahtera. Pendahuluan. Perencanaan produksi yang dilakukan oleh PT Sejahtera akan mudah dibuat bila tingkat permintaan bersifat konsultan. Apabila waktu produksi tidak menjadi kendala, waktu kedua, kondisi ini sedang terjadi dalam keadaan sebenarnya, di mana secara nyata tingkat permintaan akan berfluktuasi dan perusahaan selama dibatasi oleh tanggal waktu penyelenggaraan produk. Metode agregat planning. 1. Mempengaruhi permintaan. 2. Permasalahan selama periode tertinggi. Yang ketiga ada bauran produk yang kontrasepsional. Program praktikum, yaitu ada mulai bawahnya pengumpulan data, bawahnya lagi pengolahan data, agregat planning, bawahnya ada hasil agregat planning, dan selesai. Agregat planning berikut ini adalah tabel agregat planning. Kesimpulan, hasil agregat planning pada produk rak sepatu PT Sejahtera
Berdasarkan beberapa metode perhitungan aggregate planning adalah sebagai berikut. Smart Product atau Average Gross Demand. Yang kedua, Smart Product Average Net Demand. Less Curved Demand atau Let Works Vary. Previous Demand Let Work Vary. Constant Range Time atau Den of Unsub. Berikut ini ada laporan praktikum PDIT 3 modul 1 dengan judul perencanaan operasi dan stasiun kerja. Latar belakang PT Jaya Pratama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur telah beroperasi kurang lebih selama 2 tahun. Selama beroperasi, perusahaan saling mengalami permasalahan dan perencanaan operasi mesin dan sistem kerja yang dilakukan pada tahap produksi. Rumusan masalah bagaimana OPC dan APC, berapa jumlah stasiun untuk proses produksi rak sepatu, bagaimana permintaan metode land balancing pada proses produksi. Tujuan, mampu membuat dan menganalisa hasil OPC APC, mampu menghitung, menganalisis, dan menentukan pemilihan metode land balancing proses produksi rak sepatu, dapat menentukan jumlah stasiun kerja yang optimal dan efisien. Batasan masalah, penyampaian pengambilan data assembly rank sepatu dilakukan dengan menggunakan alat stopwatch sebanyak 20 kali. Forecasting atau peramalan permintaan produk rak sepatu di bulan Mei 2021 menggunakan 3 metode land balancing. Yang ke-1 ada Region Approach Method dan Lag Credited Rule Methods. Bab 2, tujuan pustaka, ada OPC dan APC, ada presiden diagram, ada landing cover, dan terakhir land balancing. OPC yaitu beberapa kegunaan dan informasi yang bisa dicatat melalui peta proses operasi, kegunaan peta proses operasi. APC atau assembly process chart, yaitu peta menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang dialami komponen berikut pemeriksaan awal yang sampai produk jadi. APC atau disebut juga peta proses perakitan. Presiden diagram digunakan untuk melangkah pada penyesuaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. Presiden diagram sebenarnya merupakan gambaran cara grafis dan urutan operasi kerja. Dan kurva diterangkan oleh TPP untuk menandai suatu gejala yang terjadi bila orang mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali sebanyak unit pekerjaan yang dikerjakan. Dan balancing merupakan metode penugasan dan jumlah penugasan produksi di stasiun kerja sehingga dapat bersama waktu kerja pada setiap stasiun kerja. Bab 3 metodologi praktikum. Ada advokat praktikum dan deskripsi metodologi penelitian. Berikut ini ada advokat praktikum yang Yang keempat ada pengumpulan data. Pengumpulan data atau raw material presiden diagram, presiden production routing, landing curve, perhitungan waktu siklus, perhitungan SK optimum, pembentukan SK land balancing, dan metode land balancing. Pengumpulan raw material, yaitu ini mengambil data dengan melakukan assembly atau perakitan sebanyak 20 kali assembly. Presiden diagram, gambaran secara grafis dari urutan kerja dan berkaitan antara elemen kerja dalam sebuah produk. Berikut ini ada OPC. Yang kelima, penutup. Kesimpulan A. OPC pada pembuatan produk sepatu tiap unitnya memiliki 2 menit dan 1 kali APC, dan pembuatan rak sepatu merupakan urutan dari perakitan setiap part. B. Dalam stasiun kerja, pembuatan rak sepatu menggunakan 3 metode, yaitu ada RPW dan Region Approach dan
LCR. C. Hasil analisis land balancing yang paling tepat digunakan pada proses pembuatan metode yang memiliki nilai SI terkecil atau LCR yang menghasilkan 7 stasiun dengan nilai Smart Index 3,74 menit. Saran, penelitian menyusun operasi keseimbangan lintasan produksi atau melakukan pengambilan data dengan cermat sehingga penyusun laporan dapat diselesaikan dengan mudah, dan dari penelitian ini lebih sempurna dan layak ditetapkan dalam proses produksi di perusahaan yang bersangkutan. Berikut ini ada laporan praktikum PTET 3 modul 2 perancangan operasi dan manajemen perusahaan. Profil perusahaan, nama perusahaan yaitu PT Jaya Pratama, tanggal berdiri 7 Agustus 2021, alamat Jalan Raya Kedungsari, Gebek, Bonosari, Kudus, Jawa Tengah. Visi menjadi perusahaan yang kuat dan sehat, berdaya saing dan inovasi dan teknologi di bidang industri manufaktur. Misi untuk mengembangkan operasi perusahaan, baik mendukung tercapainya kepuasan pelanggan yang sehat dalam segala aspek, misalnya memenuhkan peraturan. Berikut ini ada logo perusahaan. Value, memberikan kemampuan yang terbaik secara konstan dan integrasi. Value, mengedepankan kebersamaan sebagai kekuatan organisasi untuk menghadapi lingkungan bisnis sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Motto, terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan proses yang lebih cepat, kualitas baik demi tercapainya kepuasan konsumen. Tagline, moving forwards, jalan menuju alias melangkah ke depan, suatu produk jalan terus alias melangkah ke depan untuk dapat bersaing di dalam dunia bisnis furniture. Struktur organisasi, di atas sendiri ada direktur, di bawahnya ada departemen accounting, departemen HRD, departemen marketing, departemen produksi, dan departemen R&D. Identifikasi proses bisnis. Ada level 0, level 1, level 2, level 3. Yang level 0 pembuatan rak sepatu, yang ke-1 penerimaan order, level kedua menerima order, dan level ketiga mencetak nota. Berikut ini adalah business model canvas. Berikut ini adalah tabel business model canvas. Laporan praktikum PTET 3 modul 3. Dengan judul analisis pengendalian kualitas produk sepatu metode SQC atau Statistical Quality Control. Pengumpulan data atau random generator. Item rak sepatu frame pengait alas level 0111, overhead inventory 2111, lot size 314, 628, 1256, 1256. Periode 314, ada 628, ada 1256, ada 1256. Modul Statistical Quality Control pada PT Jaya Pratama berupa tahapan yang digambarkan oleh pekan praktikum. Analisis fishbone. Berikut ini ada analisis fishbone. Ada material manusia, metode mesin, lingkungan, dan panjang alas tidak sesuai. Laporan praktikum PTET 4 modul 1 perancangan tata letak fasilitas. Latar belakang, PT Jaya Pratama merupakan perusahaan yang baru bergerak dalam bidang manufaktur dengan memproduksi rak sepatu. PT Jaya Pratama sedang melakukan perancangan tata letak fasilitas di perusahaan sehingga akan dilakukan pembuatan desain layout. Berdasarkan kondisi tata letak gudang pada PT Jaya Pratama yang mengalami tidak keteraturan, maka perusahaan mengalami biaya material handling yang tinggi serta membuat
kinerja karyawan tidak maksimal. Oleh karena itu, PT Jaya Pratama perlu melakukan perencanaan tata letak kembali dengan menggunakan tata letak fasilitas dengan pembuatan ARC dan ARD. Setiap penghitung rekap jumlah karyawan, data produksi setiap CIP, rekap minimum quality, rekap jumlah produksi. Selanjutnya ada jumlah komponen produksi, layout, dan stasiun kerja. Berikut ini ada program praktikum. Di atas sendiri ada mulai di bawahnya pengumpulan data, bawahnya lagi perencanaan fasilitas produksi, menentukan luas departemen fasilitas penunjang, di bawahnya menentukan hubungan antara departemen ARC dan ARD, di bawahnya merencanakan layout keseluruhan pabrik dan selesai. Penentuan fasilitas produksi. Perencanaan rata-rata pada PT Jaya Pratama mulai dari luas kebutuhan lahan sampai perkantoran dengan memperhatikan semua fasilitas pendukungnya. Luas lantai ini didasarkan bahan baku yang akan disiapkan. Berikut ini ada penentuan fasilitas produksi. Luas fasilitas pendukung ada lobby, meeting room, cleaning service, toilet perempuan, toilet laki-laki, pusat pam, tempat parkir kendaraan ringan, tempat parkir roda 4, kantin, dan tempat ibadah. Berikut ini ada Direktur Departemen Produksi ARC. Berikut ini ada ARC. Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, Departemen Desain, Engineering, lobby, description, meeting room, cleaning service, toilet laki-laki dan perempuan, pasatpam, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kantin, dan tempat ibadah. Laporan praktikum PTIT 4 Modul 2, analisis finansial keuangan pada PT Jaya Pratama. Latar belakang analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial perusahaan semasa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio neraca, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio lapangan, laba rugi yang disusun dari data berasal dari perhitungan laba rugi, dan rasio antara laporan yang disusun berasal dari kata neraca dan laporan laba rugi. Perumusan masalah. Bagaimana cara mengidentifikasi arus kas atau cash flow di PT Jaya Pratama? Bagaimana cara menentukan perhitungan biaya di PT Jaya Pratama? Bagaimana cara menentukan hasil pokok produksi PT Jaya Pratama? Bagaimana cara menentukan harga jual produk di PT Jaya Pratama? Sistem biaya tradisional. Perhitungan biaya berdasarkan metode tradisional yang hanya dapat membebankan biaya produksi pada produksi. Pembebanan biaya utama untuk produksi tidak memiliki kesulitan. Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya produksi karena hubungan antara masukan dan pengeluaran tidak dapat diperhatikan secara fisik. Klasifikasi biaya. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan mengolah bahan tersebut menjadi produk jadi. Periodik biaya non-produksi. Biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk barang jadi tersebut, contohnya biaya angkut, penjualan, biaya iklan, dan lain-lain. Metode ABC. Pengertian activity based costing atau ABC adalah sistem informasi yang beroperasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personil perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Analisis kekayaan investasi. Pencegah keberangkutan usaha, memiliki gambaran tentang nilai produk, menentukan pemasaran yang tepat, memahami persaingan di pasar, mengetahui bahwa usaha layak untuk dijalankan. Sekian presentasi saya dari PTIT 1 hingga PTIT 4. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan atau ada kesalahan saat presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.